Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang tertarik untuk mempelajari konsep dasar Olimpiade Fisika SMA. Demikian juga dengan guru pembina baru yang mungkin perlu banyak belajar konsep-konsep dasar sebelum akhirnya mampu belajar sendiri dan memantapkan diri sebagai pembimbing siswa untuk menghadapi Olimpiade Fisika SMA di sekolah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang gerak menggelinding part 5. Ya, ini mungkin sementara adalah part yang terakhir. Nanti kalau kita bahas lagi mungkin langsung soal-soal, tapi saya mengakhiri dengan part 5 untuk gerak menggelinding. Selanjutnya kita mungkin akan masuk ke tumbukan, momentum dan impuls, translasi dan rotasi. Ya, sebelum saya ulang teorinya, kita bahas Supermaster KSN Fisika. Ya, diambil dari halaman 243 nomor 17. Ya, jadi diambilkan dari buku ini soalnya. Ya, jawabannya juga sudah ada. Anda tinggal baca saja. Ya, saya menjelaskannya supaya nanti Anda mudah mempelajarinya dan bisa mengetahui konsep dasarnya dengan baik sehingga mampu belajar sendiri untuk soal-soal selanjutnya dan akhirnya juga belajar dari soal-soal acuan referensi luar negeri tentang soal-soal Olimpiade. Ya. Jadi soalnya gambar ini diketahui seperti ini. Ya. Sebuah papan bermassa M, ini papan ya bermassa M, yang di atasnya ditempatkan suatu bola homogen bermassa M. Diam pada suatu bidang datar licin. Ya, jadi ini maksudnya bidang datar ini yang licin, ya. Yang di bawahnya papan ini yang licin. Ya, ini mula-mula keadaannya diam, papannya diam, bolanya juga diam. Dan Anda sudah tahu kalau dibilang bola tanpa keterangan, maka kita anggap bola pejal ya. Bola homogen ini kita anggap bola pejal, dan kalau tidak ada keterangan dengan momen inersianya, maka kita dianggap hafal bahwa momen inersianya adalah untuk bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Ya, seperti itu. Gaya mendatar konstan F diberikan pada papan. Ini gaya mendatar ya, diberikan pada papan. Dengan percepatan berapakah papan dan pusat lingkaran? Pusat roda sebetulnya ini kan ya. Pusat roda di sini dia sebutnya pusat lingkaran. Pusat roda bergerak dengan syarat tidak ada gelinciran antara papan dan bola. Jadi maksudnya gerakannya ditinjau pada saat dia menggelinding murni. Ya, berapakah percepatan papan dan percepatan bola? Percepatan bola tentu maksudnya diwakili oleh percepatan pusat bola. Oke, kira-kira seperti itu soalnya. Nah, kita ulang lagi teorinya, ya. Kita ulang lagi teorinya, ya. Seperti kemarin karena kita sudah bahas berapa soal kan? Soal yang part 2 itu kita bahas benda yang bergerak di atas papan, di mana papannya ini bergerak dengan kecepatan awal V0. Ya, sementara bendanya punya apa? Kecepatan sudut atau apa ya, omega 0. Yang kedua juga masih, tapi bendanya ini diam, ya. Papannya ini diam ya. Nah, yang ketiga ini kita berhubungan dengan gaya. Oke, jadi pertama kalau bidangnya diam terhadap tanah, itu sudah kita buat ya soalnya kemarin ya. Maka syarat menggelinding adalah kalau berkaitan dengan kecepatan, itu adalah kecepatan pusat massa dari bola atau silinder terhadap tanah. Karena dia diam ya, bidangnya ini diam terhadap tanah, sama dengan R kali omega. Sementara kalau berkaitan dengan gaya yang akan menghasilkan percepatan, maka percepatan pusat massa terhadap tanah adalah R kali alfa. Itu syarat menggelinding. Kalau bidang ini diam terhadap tanah. Kalau
bidang ini bergerak terhadap tanah seperti ini, kasus kita dan seperti kasus sebelumnya, maka syaratnya adalah kecepatan tangensial ya, bukan kecepatan pusat massa, tapi kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial itu adalah kecepatan singgung di titik ini kan singgung, terhadap pusat massa. Pusat massa bola, kalau silinder, pusat massa silinder. Plus minus R omega, plus minus ini kan arahnya ya. Arah dari percepatan tangensial ini. Kalau tentang kecepatan ini, misalnya kalau bola ini berputar searah jarum jam, misalnya awalnya sudah berputar searah jarum jam, maka dia menyinggung papan ini, ke arah kecepatan singgungnya ngikutin arah omega. Di titik singgung ini ke sini. Jadi ke kiri. Nah, kalau kita definisikan arah ke kanan plus, maka ini min. Ya, tapi kalau percepatan singgungnya ke kanan, maka plus. Kalau berkaitan dengan gaya, kita pakai percepatan tangensial, yaitu percepatan titik singgung terhadap pusat massa, plus minus R kali alpha. Kemudian kalau papan ini bergerak terhadap tanah, maka akan ada 3 acuan kan? 1 bola, 2 papan, yang 3 tanah. Persis seperti sini, bola, papan, tanah. Maka kita perlu untuk kecepatan relatif. Misalnya A, B terhadap C, ini akan sama dengan VAC plus VCB. Terus nanti ini mungkin bisa kita balik. Misalnya kita inginnya bukan VCB, tapi VBC. Maka ini boleh dibalik tandanya min. Ya kan? Kalau berkaitan dengan gaya, sehingga timbul percepatan, seperti di soal kita ini nanti, kan berkaitan gaya. Maka percepatan dari acuan A terhadap B dengan acuan ketiga C, biasanya tanah, ini sama dengan percepatan A terhadap C ditambah percepatan C terhadap B. Ya. Kemudian nanti percepatan ini tentu disebabkan oleh resultan gaya. Ya. Resultan gaya sebetulnya bukan F aja, resultan gaya. Ya. Disebabkan oleh resultan gaya. Jadi sigma F. Sementara kalau percepatan sudut ini disebabkan torsi. Ya, hukum 2 Newton untuk gerak rotasi adalah sigma torsi terhadap poros sama dengan I kali alfa. Dan Anda sudah tahu torsi itu adalah lengan momen dikalikan gaya. Ya, arahnya tergantung. Kalau kita definisikan arah ke sana positif, biasanya arah putaran awal. Maka kalau ke sini negatif. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita buat soalnya ya. Kita buat soalnya ya. Oke, kita jawab ya. Jadi pertama kita konsentrasi sama yang ditanya dulu. Supaya kita tahu tujuan kita apa. Berapa percepatan papan dan bola? Jadi yang ditanya itu adalah percepatan papan. Tentu maksudnya terhadap tanah. Ya. Gitu. Cuman tanah kan biasanya nggak ditulis. Percepatan bola. Tentu maksudnya terhadap tanah. Tanah biasa nggak ditulis. Ini tujuan kita. Ya. Ini tujuan kita ini. Kemudian Anda lihat bola bergerak di atas papan kan? Ya, bola bergerak di atas papan. Di mana papannya juga bergerak terhadap tanah ya. Di mana papan bergerak terhadap tanah. Karena ditarik dengan gaya F, pasti dia bergerak kan? Bergerak terhadap tanah. Ya, kemudian ditanyanya tidak ada selinciran, berarti di sini sehingga Anda sudah tahu syarat menggelindingnya tadi ya. Syarat menggelinding. Menggelinding sini maksudnya menggelinding murni ya. Ya, jadi tidak ada lagi slip. Ya, dan ini berkaitan dengan gaya kan? Anda sudah tahu gaya menghasilkan percepatan. Sehingga tentu kita akan pakai rumus A tangensial itu tadi ya.
A tangensial akan sama dengan plus minus R alpha. Alpha ini percepatan sudut kan. Kalau ini satuannya radian per sekon kuadrat, Anda sudah tahu. Ya, kalau ini percepatan ini translasi lurus. Ini satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian nanti Anda tahu A tangensial itu artinya adalah A titik singgung ya. A titik singgung ya. Ya, jadi di sini dia menyinggung tuh. Di sini kan dia menyinggung. Ini yang dimaksud titik singgung ya. Terhadap pusat massa. Pusat massa itu yang ini. Nah, ini pusat massa. Ini titik singgung. Ya. Plus minus R alpha. Ya, kemudian titik singgung itu apa? Kalau Anda perhatikan selama ini bergerak di sini, ya titik singgung ini selalu menyentuh papan. Sehingga titik singgung ini bisa kita ganti dengan papan. Kemudian pusat massa ini maksud di sini adalah sebetulnya pusat massa bola kan. Dan pusat massa biasanya nggak ditulis. Jadi ini papan terhadap bola. Ini adalah plus minus R alpha. Nah, itulah yang saya bilang. Acuan kita ada gaya itu harus terhadap tanah. Percepatannya harus terhadap tanah. Karena ini akhirnya kita bisa jadikan secara cepat ini akan jadi A papan terhadap tanah dikurangi A bola terhadap tanah. Ya, kita langsung aja. Kemarin kan gini, plus A tanah terhadap bola. Tapi kalau kita balikkan sama aja dengan ini. Plus minus R alpha. Nah, tanah ini biasa nggak ditulis. Nah, inilah syarat menggelinding ini. Ya, syarat menggelinding untuk kasus kita. Ya. Nah, ini. Jadi dari sini kelihatan bahwa memang kita harus cari ada hubungan antara A papan dan A bola. Ada hubungannya di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mencari percepatan dan bagaimana mencari alfa. Ya, tadi Anda sudah lihat percepatan didapat dari resultan gaya. Berarti kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada bola dan papan. Yang kita sebut diagram bebas. Kemudian dari sana nanti kita bisa menghitung sigma torsi untuk menghitung alfa. Ya. Jadi dua-duanya. Jadi sekarang kita gambar gaya-gaya yang bekerja. Ya. Jadi kita harus menggambar. Oke, di sini dulu ya. Kita harus menggambar gaya-gaya yang bekerja pada bola, kemudian pada papan. Itu tugas kita berikutnya ya. Oke, kita gambar. Ini bolanya saya besarkan aja biar kelihatan gambarnya. Ini papannya saya tidak bersentuhan ya. Supaya kelihatan mana gaya yang bekerja pada papan, mana yang gaya yang bekerja pada bola. Dan ingat arah geraknya itu ke kanan. Jadi arah ke kanan positif. Jadi sebetulnya yang kita perlu itu gambar gaya yang berarah ke kanan. Atau ke kiri ya, pokoknya gaya horizontal. Kalaupun kita menggambarkan gaya vertikal, itu tidak mempengaruhi gerak. Ya. Nggak apa-apa Anda gambar, tapi tidak mempengaruhi. Dan Anda sudah tahu gaya-gaya itu adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Tentu di sini nggak ada tali, nggak ada tegangan. Boleh aja Anda gambar gaya berat di sini. Ya, berat bola masanya M kecil, mg, gitu ya. Kemudian dia nyentuh bidang ini di sini. Maka dia akan menekan ini ke bawah, gaya normal, bekerja pada papan, maka dia akan dikenakan gaya ke atas. Ini gaya normal. Ya, yang bekerja pada bola. Tapi ini nggak perlu, ini dua gaya ini nggak perlu. Kalau untuk sigma F tidak perlu. Ya. Oke. Sebetulnya untuk ngitung gaya gesek, tapi kan di sini mu nggak diketahui. Kalau mu tidak diketahui berarti gaya geseknya cukup dinyatakan F saja. Ya, oke. Yang kedua, di sini juga papan ini Anda gambar, saya pisahkan di sini ya. Di sini di papan Anda gambar juga berat papan. Ya kan masanya M ya. Ini M. Anda gambar gaya normal dari lantai. Nggak ada gunanya ya. Nah, kemudian yang kedua, papan ini kita tarik dengan gaya F. Ya kan? Apa yang terjadi? Ya, kalau ini ada roda, ini roda, ini papan ya. Apa yang terjadi ketika papan ditarik? Anda perasakan.
Ketika papan Anda tarik, maka papan akan memberikan gaya F. Ya, papan akan memberikan gaya F. Gaya gesek ke sana. Ya, ini yang bekerja pada bola. Disebabkan oleh papan. Bola akan menggesek ke kiri tentu kan, aksi reaksi. Ini F pada papan. Nah, ini. Nah, biasanya kita hitungkan F itu mu kali N. Makanya gaya normalnya kita gambar. Gaya normal yang ini. Tapi kita nggak perlu ini. Kenapa? Mu nggak diketahui. Jadi sementara kita nggak perlu ini. Sementara, nanti kita lihat kita perlu apa nggak. Kalau sebelumnya kita perlu. Karena mu diketahui. Biasanya mu ini ada kalau urusan dengan kecepatan. Kalau urusan dengan kecepatan, biasanya mu ini perlu, seperti soal sebelumnya. Tapi kalau urusan dengan gaya, biasanya F ini tidak perlu, biar aja tetap F. Ya, jadi F bola ini kita misalkan aja F. Ini juga F. Oke, ada lagi gaya mendatar? Tidak ada ya, gaya gesek sudah. Gaya normal kan vertikal. Oke, selesai. Ya, jadi di bola, gaya mendatar yang berperan adalah gaya gesek bola berarah ke kanan. Dan pada papan ada dua gaya. Gaya F diberikan, diketahui ini. Dan gaya gesek ke kiri. Dan perhatikan di soal ini ya. Kalau Anda lihat di soal ini, F diketahui. Jadi jawaban dalam F itu sah karena tidak ditanya. M diketahui, M kecil diketahui. Kalau perlu G, anggap diketahui. Nah, selain ini, diusahakan tidak boleh ada. Dianggap aja variabel yang harus dieliminasi. Jadi gaya gesek ini nggak ada. Ya. Gaya gesek ini nggak ada, nggak diketahui. Jadi kalau nanti di dalam soal ada F, berarti F-nya harus dieliminasi. Oke, sudah selesai kita menggambar gaya. Ya, ingat nanti ini harus kita masukkan ke syarat ini kan. Ya, kita sekarang cari gaya di bola dulu. Ya, kita tinjau bola dulu. Bola ini mengalami dua gerakan kan. Ada translasi, ada rotasi. Oke, yang translasi dulu, gerak lurus. Yaitu sigma F pada bola akan sama dengan massa bola kali percepatan bola terhadap tanah. Ya, tanahnya biasanya nggak ditulis. Ingat, rumus Newton kita itu adalah terhadap tanah. Ya, kerangka acuan inersial. Nah, gaya yang bekerja pada bola hanya satu, arah ke kanan ya, kita anggap aja arah ke kanan plus sesuai dengan arah geraknya. Jadi plus F, ya, massa bola M kali percepatan bola. Nah, ini persamaan satu lah, ya. Anda lihat di sini ya, F nggak diketahui, variabel. F ini nggak diketahui, variabel. Massa oke, percepatan bola juga nggak tahu. Jadi kalau Anda lihat di sini ada dua variabel. Jadi percepatan bola nggak bisa dihitung karena F-nya tidak diketahui. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita tinjau rotasi. Rotasi tentu terhadap pusat massa ya. Maka sigma torsi terhadap pusat massa sama dengan I kali alfa. I terhadap pusat massa kali alfa. Nah, kita lihat. Ini yang mengalami rotasi di papan nggak ada rotasi. Ini ya. Kalau Anda lihat ini pusat massanya. Ini gaya ini akan diputar terhadap pusat massa. Maka apa yang terjadi kalau kita terhadap pusat massa begini kan? Nah, ini arah alfa. Ya, itu arah alfanya. Ya, Anda perhatikan arah alfanya seperti ini. Nah, ya. Nah, kemudian titik singgung kan di sini. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya percepatan singgung, karena nanti kita kan ininya percepatan singgung kan, plus atau min kan, tangensialnya. Nah, Anda lihat aja. Ya. Ini kan alfanya seperti ini nih, muternya kan. Berarti di titik ini pasti ke sana. Nah, sesuai dengan arah F. Kita arah F ke sana menghasilkan putaran alfa. Jadi kita lihat alfanya muter gini, di titik sini nendangnya ke kanan. Nah, inilah percepatan tangensial ini arahnya.
Ya, jadi kalau Anda lihat positif. Searah kan? Arahnya ke kanan. Jadi nanti kita pilihnya yang positif di rumus ini ya. Positif yang kita pilih, bukan minus. Ya. Yang sebelumnya minus kan gitu. Karena dia berlawanan yang sebelumnya kan percepatan omeganya ke kanan, alfanya ke kiri, makanya alfanya negatif. Karena yang kita lihat omega. Yang kita lihat omeganya bukan alfanya. Omeganya ada duluan, ya kan, omeganya ke kanan, yang soal sebelumnya ya. Alfanya ke kiri, maka alfanya negatif. Di sini nggak ada omega, awalnya diam. Ya, sehingga alfanya yang menentukan. Nah, jadi A singgung ke sana. A tangensial. Oke, positif ya, sudah tahu. Oke. Sekarang torsinya adalah F. Ya, torsi itu kan F kali dari poros tarik tegak lurus gaya. Ini gayanya, ini poros. Maka ini kan, nah, ini dengan momennya itu. Ya, kita anggap aja R kecil atau R besar aja ya. Jadi anggap aja jari-jari roda itu R besar. F kali R. Nah, momen inersia terhadap pusat massa, kalau tidak diketahui, kita harus hafal. 2/5 mr kuadrat kali alfa. Nah, dari sini kita lihat R-nya bisa kita coret 1. Nah, ini 2 ya. Jadi sebetulnya yang kita inginkan kan A ya. A bola di sini. Jadi kita cari A bola aja. Yang kita inginkan kan A bola. Jadi kita cari aja di sini A bola langsung. Nanti kalau kita masukkan kan kita mau masukkan ke sini nanti. A bola ini apa? F per M. Oke, ini sebut aja yang persamaan 1 jadinya. Di sini yang kita inginkan alfa. Nih, masukkan di sini kan. Jadi alfa adalah 5F per 2MR. Nah, ini sebut aja persamaan 2. Tapi kalau Anda lihat variabelnya nambah nggak? F sudah ya. F sudah. M diketahui. R anggap aja diketahui. Nah, ini ada alfa. Ya, nambah lagi kan variabelnya. Jadi tadinya F, A bola, sekarang ada alfa. Jadi variabelnya ada 3. Jadi 2 persamaan ini tetap nggak cukup. Tapi kan kita masih punya satu sistem lagi, yaitu papan kan. Kita masih punya satu sistem lagi, papan. Ya, papannya hanya translasi. Ya, hanya bergerak lurus, tidak berotasi. Maka sigma F, papan, resultan gaya yang bekerja pada papan, massa papan kali percepatan papan terhadap tanah. Nah, ada 2 gaya seperti kita lihat. Ini plus, karena ke kanan kita definisikan plus. F ke kiri, min F. Massa papan M besar. Hati-hati ya, bukan M kecil ini. M besar. Percepatan papan terhadap tanah, tanahnya biasanya nggak ditulis. Percepatan papan. Ini ya. Yang demikian dari sini kita dapat A-papan ya. A-papan. Karena kita kan perlu mau cari A-papan kan. Ini masukkan di sini nanti kan. A-papan sama dengan F besar dikurang F kecil per M. Ya. Jadi ini kita sebut persamaan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, bisa dikerjakan. Kalau variabelnya nggak nambah bisa. Tapi Anda lihat ada lagi A-papan. Ya, di sini nggak ada A-papan. Jadi variabelnya nambah lagi nih. Ada 4 kan? Ada 4. Ada F, ada A bola, ada alfa, ada A-papan. Ya, jadi variabelnya nambah lagi. Perlu lagi satu persamaan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini variabelnya ada 4. Yaitu F, ini tadi sudah A bola, alfa, A-papan lagi nambah. Berarti kurang satu persamaan kan? Kurang satu persamaan lagi. Nah, persamaan satu lagi itulah yang ini. Ini persamaan yang keempat sebetulnya ini ya. Inilah syarat menggelinding. Nah, itu persamaan yang keempat itu. Dan sudah kita nyatakan sebetulnya ini. Ya, ini sama dengan ini. Nah, yang keempat itu ini. Sekarang tinggal kita masukkan. Saya salin dulu ya. A papan dikurangi A bola. Dan kita tahu tadi sudah plus ya. R alfa.
Kenapa plus? Tadi Anda sudah tahu, karena ini alfanya, di sini nggak ada omega, jadi alfa dulu terjadi, maka alfa akan menyebabkan titik singgung ini memiliki percepatan singgung ke kanan. Kalau alfanya begini, maka asinggungnya ke kiri. Ya, oke. Ya, sekarang tinggal kita masukkan apa-apa ini? F kurang F per M. Oke. Bola ini ya. F per M sama dengan R alfanya ini. Ya, 5F per 2MR. Nah, ya. Ini bisa hilang R-nya. Sekarang Anda lihat ini. Variabelnya ada berapa? Ya. F diketahui. F tidak. Oke. M diketahui. F tidak. M diketahui. F tidak. M diketahui. Jadi hanya satu variabel. Kalau satu variabel, maka dengan persamaan ini F bisa kita hitung. Ya toh? F bisa dihitung dari sini. F bisa dihitung dalam variabel yang diketahui. Ya, tentu kita harus kumpulkan kan. F-nya di sebelah kiri, yang lain di kanan. Makanya kita harus kerjakan ini, dipisah. Jadi ini F per M dikurang F per M besar. Hati-hati keliru M besar dan M kecil ya. Saya sering melakukan hal seperti itu. Ya, Anda jangan sampai salah. Ini M besar, ini M kecil ya. Itu penting. Ya, sama dengan 5F per 2M. Ya. Oke, sekarang F dikumpulkan. Berarti ini harus kita pindah ke kanan aja biar plus. Oke. Jadi F per M sama dengan F kita keluarkan ya. Ya, ini berarti plus 1 per M. Ini plus 1 per M. Begini ya. Tambah ini tetap 5 per 2M. Oke, ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini. Ya, ini hanya tinggal hitungan matematik biasa. Kita hitung, tentu yang perlu kita hitung ini. Ya. Atau semuanya aja. Ya. Semuanya aja ya. Disamakan penyebutnya. Jadi biar nanti bisa dicoret lagi. Jadi F kali, ini samakan penyebutnya dengan 2M kecil, M besar. 2M besar, M kecil. Oke. Maka yang M besar ini dikali 2M. Berarti ini 2M. Plus, ini 1, ini M. Berarti dikali 2M besar. Ditambah, ini 2M. Berarti dikali M besar, 5M besar. Oke, seperti ini. Ya. Maka sekali lagi M besar bisa dicoret ini. Karena sama-sama di penyebut dan berbeda ruas. Maka ini akan kita dapat F sama dengan, nah ini kalikan aja langsung ya. Atau biarin aja di situ. Ya, yang mau kita carikan F kecil ya. Jadi dalam F per, ini 2M, ini 2M, nah ini 7M besar. Nah, yang kita ingin cari itu F ya. Jadi dari sini kita bisa dapat F. F akan sama dengan 2M F besar kali silang kan. Per, ini ada di bawah. 2M tambah 7M. Oke, ini sebut aja bintang ya. Sudah dapat F-nya sekarang. Ya, F sudah didapat. Dinyatakan dalam besaran yang diketahui ya kan. M, F, M besar. Semua diketahui. Oke, sekarang tinggal jawaban akhir. Berapa percepatan, apa pertanyaannya? Berapa percepatan papan dan percepatan bola? Oke. Apa-apaan yang ini? Apa-apaan sama dengan ini nih. Yang 3 ya. Lihat aja yang 3. F besar. Oke, F besar diketahui. Dikurangi F kecil itu ini. Ya. 2MF per 2M tambah 7M per M besar.
Nah, tinggal menyamakan dengan penyebut ya. Di sini aja ya biar nyambung. Jadi ini disamakan penyebutnya gitu loh. Taruh di bawah ya. Jadi ini per M besar kali 2M tambah 7M. Begitu kan ya? Ini kali ini hasilnya adalah 2MF. Ya, 2MF tambah 7MF. Tapi besar ya. Dikurangi 2MF. Nah, begini. Atau saya tulis lagi lah di sini ya. Saya tulis lagi biar enak. 2MF ditambah 7MF dikurang 2MF per M besar kali 2M ditambah 7M. Nah, ini hanya penyelesaian matematik biasa. Ya, saya salin lagi nih. Jadi kalau Anda lihat ini juga bisa dicoret. 2MF, 2MF bisa coret. Nah, jadi akhirnya kita dapatlah 7MF, M-nya nanti bisa dicoret kan. Jadi gini, 7MF per M besar 2M kecil tambah 7M. Nah, M-nya bisa dicoret lagi. Karena kali ya, ini kali. Kalau plus nggak boleh. Jadi hasilnya apa-apaan adalah sama dengan 7. Ya, 7 F aja ya, langsungnya 7F per 2M kecil plus 7M. Nah ini apa-apa. Ya, sudah dapat. Satu lagi abola ya. Abola di mana? Oh ini, abola sama dengan F kecil per M. Nah, lebih gampang nih. Persamaan satu lihat ya. Abola sama dengan F per M. Nah, kita masukkan F-nya. F-nya ini. 2MF per 2M ditambah 7M per M kecil. Jadi kita hapus M-nya. Tinggal hasilnya adalah 2F per 2M tambah 7M. Ya, dapat abola. Dengan demikian tugas kita sudah selesai. Ya, soal ini sudah selesai. Ya, karena yang ditanyakan adalah percepatan papan dan bola. Ya, percepatan papan ini, percepatan bola ini. Oke, begitulah ya. Jadi inilah gambaran kita tentang gerak menggelinding. Mudah-mudahan Anda paham dengan baik sehingga Anda mampu belajar sendiri. Pertama tentu belajarlah dari buku yang sudah ada. Ini KSN Fisika. Ada lagi satu buku saya Olimpiade juga ya. Sudah pernah saya tunjukkan ya. Ada 2 bukunya jadi. Ya, pelajari dulu dari buku ini. Kemudian Anda search di internet. Kalau ada soal-soal Olimpiade, Anda berusaha kerjakan. Kalau punya uang ya beli buku mungkin di Amazon atau di mana saja di toko buku untuk soal-soal import, textbook asing ya tentang Olimpiade. Sehingga sebetulnya masalah Anda memenangkan atau tidak itu adalah kalau Anda belajar dengan baik dan tentu dengan referensi yang Anda miliki ya. Tapi tentu yang paling penting dari itu adalah kuasai konsep dasarnya dengan baik. Karena dengan menguasai konsep dasarnya, Anda akan senang belajar. Nah, dari kesenangan itulah pelan-pelan Anda akan berhasil menjadi master dalam soal-soal Olimpiade dan akhirnya Anda bisa berhasil di Olimpiade. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda tidak tertinggal dengan materi kita. Ya, masih banyak ini tentang Olimpiade, tapi sekali lagi saya hanya mengajarkan fokus pada konsep dasar, ya. Karena itu saya hanya berusaha untuk soal OSK dan OSP. Kalau yang betul-betul itu di luar pengetahuan saya. Itu nanti adalah pembina-pembina hebat yang mendapatkan medali perunggu, perak, emas, ya, yang mereka biasa berkompetisi sehingga bisa memberikan kiat-kiat yang baik kepada Anda. Kalau saya hanyalah penulis buku pelajaran, sehingga yang saya pentingkan konsep dasar. Tetapi beberapa siswa yang dulu saya ajar konsep dasar, ternyata akhirnya sekarang menjadi jagoan ya. Dan ada yang studi di Amerika, di Jepang, di Korea, dan sebagainya.
Ya, mantan murid saya dulu ketika belajar konsep dasar, sekarang mereka jelas jauh lebih hebat dari saya. Ya. Oke, tetap semangat belajar mandiri di rumah, terus berusaha keras. Saya yakin Anda pasti sukses. Saya Martin Kalinan.